Pasuruan merupakan sebuah daerah di Jawa Timur yang terletak di jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali, tepatnya pada persimpangan regional Surabaya, Probolinggo, dan Malang. Nama Pasuruan pertama kali dikenalkan oleh Raja Hayam Wuruk sebagai Pasuruan, sementara literatur lain menyebutkannya sebagai Paravan pada masa Kerajaan Airlangga. Pasuruan terbagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu kabupaten tertua di Jawa Timur yang berusia hampir 1100 tahun karena telah eksis sejak tahun 929. Adapun kota Pasuruan dibentuk pada tahun 1686 bertepatan dengan pengangkatan Untung Suropati sebagai Adipati Pasuruan. Untung Suropati merupakan salah satu adipati yang memimpin pemerintahan Pasuruan selama 20 tahun dan mendapat gelar Raden Adipati Tumenggung Wiranegara. Sebagai upaya menjaga dan melindungi rakyat Pasuruan, Untung Suropati harus terlibat dalam berbagai pertempuran melawan tentara Kompeni Belanda. Atas perjuangannya, Untung Suropati dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada 3 November 1975. Untung Suropati juga dikenang sebagai tokoh pahlawan di Pasuruan. Maka tak heran jika Pasuruan dikenal sebagai bumi Untung Suropati. Nama Untung Suropati juga diabadikan sebagai nama tempat, jalan, dan gedung-gedung penting di Pasuruan. Selama menjadi raja, Untung Suropati menjalankan pemerintahan dengan sangat baik dan selalu mengorbankan semangat juang pada rakyatnya. Oleh karena itu, kekuasaan Untung Suropati mendapat pengakuan dan berhasil menaklukkan daerah sekitarnya. Selama masa pemerintahan Suropati, Pasuruan menjadi daerah yang berkembang pesat dan menjadi pusat perekonomian. Pada abad ke-19, kota Pasuruan dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan kuno terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan tersebut bernama Tanjung Tembikar, karena pada masa itu menjadi tempat berlabuhnya pedagang tembikar. Bahkan menjadi salah satu pusat perdagangan tembikar terbesar. Selain itu, pelabuhan ini juga dijadikan sebagai jalur angkut hasil bumi dari daerah pedalaman ke pesisir melalui Sungai Gembong. Tak heran jika Pasuruan juga disebut sebagai kota bandar karena menjadi pusat perekonomian dan interaksi dengan kapal-kapal asing sejak masa VOC. Pasuruan dapat disebut sebagai kota metropolis yang maju pada abad ke-18. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan berbagai sektor di Pasuruan. Tidak hanya perekonomian, tetapi juga perindustrian, perkebunan, perdagangan, hingga moda transportasi. Dari segi fasilitas, tata kelola kota, hingga keragaman masyarakat juga cukup lengkap pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kawasan hunian khusus untuk orang Eropa. Pemerintah Hindia Belanda juga membangun gedung Society Harmony, saat ini menjadi SMK Untung Suropati, pada tahun 1858 sebagai fasilitas hiburan bagi orang Eropa. Selain kompleksitas tata kelola dan kawasan hunian, kota Pasuruan juga dilengkapi dengan fasilitas transportasi penting dan modern. Salah satunya yaitu tram sebagai moda angkutan dalam kota. Untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian tram di kota Pasuruan, akhirnya didirikan sebuah perusahaan tram uap bernama PSSM pada tahun 1895. Pengadaan stasiun ini berperan sebagai tempat pemberhentian tram dan memunculkan pedagang di sekitar stasiun. Adanya stasiun inilah yang memicu berdirinya pasar di sekitar stasiun dan mendorong perekonomian masyarakat semakin maju. Pasuruan disebut sebagai kota kejayaan gula karena pada masa kolonial, Pasuruan menjadi sentra pengelolaan industri gula, khususnya untuk Nusantara bagian timur. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan Gedung Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia P3GI. Gedung P3GI didirikan pada 9 Juli 1887 dengan nama POJ. Selain penelitian, Gedung P3GI juga digunakan sebagai tempat untuk mengkaji dan menghasilkan teknologi dan produk yang berkaitan dengan gula. Kota Pasuruan mencapai zaman kejayaan dan keemasannya pada zaman Hindia Belanda.
sehingga banyak mengandung cerita dan bangunan bersejarah yang eksis hingga saat ini. Namun, cerita sejarah tentang Bumi Untung Suropati ini belum banyak dieksplorasi. Padahal, kisah sejarah ini bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya dan kabar baik untuk Indonesia.